Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ibu-ibu, bapak, jamaah salat subuh, jamaah majelis ilmu Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan, surat Al-Alaq, Iqra, utawi Iqra, disebut juga dengan Iqra atau surat Al-Alaq karena kedua-duanya ada di dalam surat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, niki pami sak mangkene tenten SK surat keputusan bahwa Nabi dilantik Muhammad dilantik menjadi seorang nabi dan rasul itu dengan surat Alaq. Estunipun tanda-tanda kenabian itu sudah ada. Makanya ada yang menyebut orang yang pertama kali percaya kepada Nabi Muhammad itu adalah Khadijah. Ada yang menyebut Abu Bakar, ada yang menyebut Ali. Kemudian para ahli sejarah itu, oh kalau begitu, orang yang pertama kali percaya kepada Nabi Muhammad dari remaja itu Ali bin Abi Thalib. Oh kalau dari bapak itu Ali bin Abu Bakar. Oh kalau perempuan itu Khadijah. Makanya ketika mendapatkan Iqra, perintah membaca itu, Nabi kan ma kuntu biqari. Wah, aku kira iso maca. Sampai 3 kali tuh. Nah, pertanyaannya kan ngaten. Agama itu kan ya identik dengan ibadah, atau dimana salah satu kredo agama itu mesti ada ajaran, tuntunan atau tuntutan tentang ibadah. Di samping akidah kan ada ibadah. Tapi kok ayat pertama kali turun itu bukan tentang ibadah. Kok ayat pertama niku mboten perintah salat, kok mboten perintah poso, kok mboten perintah haji, kok mboten perintah zakat, tapi kok perintahnya malah Iqra. Nah, itu kan menarik ngaten lho. Kok Iqra. Kemudian yang kedua, kok menggunakan kata Iqra? Kok mboten utlu? Kok mboten warotil? Padahal Iqra, utlu, warotil Quran, tartil itu artinya sama, membaca. Tapi yang dipilih Allah kok Iqra. Niku. Lalu yang ketiga, Iqra bacalah, tapi Allah tidak menyebutkan sing diwaca ki apa. Allah menyebutkan Iqra malah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu. Keempat, nyapa kok bismi rabbika? Kok mboten Iqra bismillahilladzi khalaq? Kok bismi Rabb? Penunjukan kok Rabb, kok bukan Allah atau ilah. Nah, itu menarik ngaten. Lagi ngaji tenan iki. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, niki senaosa badhe subuh niki dereng mantun nggih. Wong ngendikane Pak Dik wau 12 menit niku Pak Dik. Sak cekape. Oh, sak cekape. Iqra. Nah, yang pertama Bapak Ibu tentang Iqra, utlu dan tartil. Ngaten. Iqra itu sebenarnya lebih kepada aktivitas intelektual. Jadi aktivitas intelektual. Aktivitas intelektual itu ya meliputi mengamati, mengkaji, bahasa lari-lari niku memverifikasi, menguji, itu terkandung dalam kata Iqra. Jadi Iqra itu to read bahasa Inggrisipun. READ. Jadi tidak sekedar membaca
Alif lam mim dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin, tidak sekedar itu. Walaupun sebenarnya qira'a sendiri itu artinya adalah merangkai. Karena yang dirangkai apa? Huruf M, E, J, A dirangkai menjadi meja, ya, membaca tadi itu. M, A, S, J, I, D, masjid, merangkai. Terus S, A, Y, A, saya. S, A, L, A, T, salat. D, I, D, M, A, S, J, I, D, masjid, saya. Nah, rangkaian kata menjadi kalimat. Mungkin rangkaian kalimat menjadi paragraf. Paragraf menjadi teks atau narasi lah bahasanya bu guru ini atau pak guru. Jadi Qur'an sendiri memang merangkai, dan hakikatnya membaca itu memang merangkai secara kebahasaan. Kemudian, nah Iqra ingkang kula sebataken kalau aktivitas intelektual, nggih, ya mikir, ya memahami, maka dari kata qara'a itu dengan macam-macam turunan artinya muncullah kata misalnya tadarasa itu belajar secara terus menerus. Lalu muncullah kata tadarus atau tadarrus. Lalu muncul kata tafahhama, memahami. Muncul kata tafaqqaha, fikih ini kan memahami. Fikih itu aslinya adalah memahami. Jadi tafaqqaha itu memahami secara mendalam. Maka orang yang faqih itu memang orang-orang yang sangat mendalam ilmunya, disebut dengan faqih. Itu Iqra, jadi kegiatan atau aktivitas intelektual. Lah ini ditunjuk dengan Allah tidak menyebut sing diwaca ki apa. Padahal kaidahipun tata bahasa Arab itu kalau fi'il, kalau kata kerja itu disebutkan lalu tidak menyebutkan maf'ul bihnya, tidak menyebutkan objeknya, maka semua isim yang bisa menjadi maf'ul bihnya atau objeknya itu terangkum di dalamnya. Berarti Iqra di situ membaca itu ya membaca apapun. Tidak hanya membaca misalnya teks seperti ini, tapi juga membaca peristiwa. Membaca alam semesta itu masuk dalam objek Iqra ini. Karena juga dibuktikan ketika turun ayat itu malaikat tidak membawa tulisan. Ketika itu kan belum ada istilah mushaf. Dereng wonten. Istilah mushaf itu lahir belakangan. Nah, ini makna Iqra utawi qiraah, orangnya qari'un. Qari' itu berarti orang yang membaca. Iqra bacalah, qiraah itu bacaan, makru yang dibaca atau makra yang dibaca. Kemudian utlu dari kata tala yatlu tilawah, bacaan. Tala itu semula artinya adalah mengiringi, mengikuti. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Nah, wasyamsi wa duhaha, dan demi matahari dan cahayanya, duhaha. Makanya waktu pagi itu disebut dengan duha, bercahaya. Lalu wal qamari idza talaha, dan bulan yang mengikuti, mengiringi. Terus tala wonten surat Asam sembiku mboten membaca tetapi mengiringi. Lah ini kalau dibawa ke mana tilawah, membaca, artinya kalau membaca dengan menggunakan tilawah itu bermakna hendaklah orang yang membaca itu diikuti dengan pengamalan apa yang dibaca. Itu tilawah. Makanya tilawah itu biasanya dibaca dengan pelan-pelan untuk mendapatkan kesan, kemudian difahami lalu diamalkan. Itu arti dari tilawah. Tilawah. Kemudian tartil di surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an secara tartil. Tartil itu artinya perlahan-lahan dengan memberikan hak-hak hurufnya.
misalipun ada huruf ba yang yang harus di apa istilahnya ab, aj. Kalau lam kan bukan. Kemudian memberi tasdidnya, mat tabi'inya yang hanya 2 harokat dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan tartil. Maka tartil itu membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan juga untuk mendapatkan kesan dengan membacanya secara benar, memberikan hak-hak hurufnya, dan itu terkait dengan ilmu tajwid. Tajwid itu dari jawwada. Jawwada itu memperindah. Jadi tartil itu membaca Al-Quran boten serampangan, tapi memang dengan keindahan, tetapi tetap dalam koridor memenuhi unsur-unsur ilmu tajwidnya. Tapi karena bahasa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, dan bahasa itu terkait dengan budaya, dan ini bahasa Arab, berarti lagu langgam itu ya mestinya sesuai dengan yang disepakati oleh para ulama ahlul qurra. Bukan lalu baca Al-Quran lalu menggunakan langgam Jawa misalipun. Nah, mungkin sing Madura ya gawe langgam Madura, terus sing Sunda gawe langgam Sunda, nggih rusak. Jadi kalau orang tahu bahasa mesti ngoten, ya langgam Jawa itu ya cocok dengan bahasa Jawa. Sing boten kenal mat tabi'i, boten kenal tasdid, muni Solo nggih saged nerone tiyang Madura Solo ya ora salah. Jadi karena tidak ada perbedaan. Lah tapi kalau bahasa Arab mestinya tasdid dibaca dengan tidak tasdid, mestinya mat tabi'i kemudian tidak dipanjangkan, ya menjadi salah juga. Maka juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu cara membaca Al-Quran, itu tartil. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kalau ini sudah kita pahami tentang Iqra, lalu tilawah atau utlu kalau wau, lalu dengan tartil, maka kita yang kedua, kok bismi rob itu gini kok alhamdulillahi rabbil alamin. Rob itu artinya ya pencipta, pemilik, kemudian pendidik, pembimbing, penanggung jawab, itu rob. Jadi kalau ada ungkapan Rabbud Dar, artinya pemilik rumah itu rob. Jadi itu menggambarkan pemilik. Jadi artinya tidak selalu Tuhan gitu. Ya karena memang Tuhan itu pencipta, pemilik kan. Nah, muncullah kata murabbi yang berarti pengasuh. Ya Allah memang mengasuh apa? Alam semesta. Nah, berarti kalau di sini surat Al-Alaq atau Iqra itu menggunakan Rabb, menggunakan kata Rabb, bukan langsung menggunakan Allah atau menggunakan ilah, berarti yang dibaca itu apa? Yang dibaca itu ya aspek-aspek tarbiyatullah, pendidikan Allah, pembimbingan Allah, penanggung-jawaban Allah terhadap apa? Terhadap alam semesta ini. Terhadap alam semesta ini. Nah, oleh karena itu inilah pentingnya ngaji, malah ingatan, pentingnya kajian, pentingnya ilmu. Wonten satunggaling wekdal sahabat Jabir itu meriwayatkan ngaten, pas para sahabat itu tindakan lajeng di tengah padang pasir, ada seorang sahabat ingkang napa sirahe niku kenging selo ketiban watu ngoten sehingga harus diperban. Nah, dilalah kersane Gusti Allah itu ketika tidur malam dia mimpi basah, berarti kan junub. Ketika junub itu kemudian dia minta fatwa saran kepada teman-teman sahabat, saya itu junub padahal kepala saya luka, harus diperban katanya. Adakah keringanan untuk saya? Oh, tidak ada. Ya kamu ya harus mandi janabat. Akhirnya sahabat itu
harus mandi janaban, padahal dalam keadaan yang sangat-sangat dingin. Ten Arab niku lek pun dumugi musim dingin, biasanya pun mulai awal November Desember niku lek ademe sarangan niku dereng sepinten no. Nggih, wis adem, angine kenceng siang-siang lho niku. Dados siang niku adem niku wah wis nggih wakas ge anginnya kencang. Wong kula natos badhe nguntapaken jamaah ingkang wangsul tahun 2007 nggih kula kan atas panitia napa istilahnya panitia penyelenggara haji non kloter ngoten niku lho. Kula niki mlayu ten liwat ajeng ten Masjid Nabawi niku anu kok napa mesti turut sanding tritisan lek mriki. Soale mboten kiat angine. Kalih adem niku dados kula nggih antar tembok ngoten niku. Dingin. Terus kula natos lah mboten nginten lek asrep kate ngoten niku to. Badhe jamaah kan dalam pun penuh, terus kula niki ten latar Masjid Nabawi, lah sebagian kan enten karpet sebagian mboten. Lah sandal kula niku pun kula cepot. Kula mideg napa marmer ten halaman kok nyes ngoten niku kanca mideg es kula mencolot niku. Kaget, Pak. Dados cangar batu sing ngaler dumugi tembus Mojokerto niku ademe pun tapi kan sudah dingin. Itu luar biasa. Nah, sahabat itu mandi karena dalam kondisi dingin, mandi napa kepalanya itu harus dibasuh. Setelah itu dia wafat. Seto sahabat itu. Terus berita itu sampailah kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan qataluhu wa qatalallah. Mereka itu telah membunuh saudaranya itu. Mestine ngoten kira-kira bahasa tiyang menapa. Mestine lek gak ngerti iki takok dhisik. Nah, gitu. Karena apa? Untuk menyibak kejahilan itu ya dengan bertanya. Lalu muncullah kata kira-kira ngeten. Malu bertanya sesat di jalan. Nah, kadang-kadang nah itu mestinya lek gak ngerti iki takok karena pertanyaan itu untuk menyingkap ketidaktahuan. Itu satu. Berbeda niki kan contoh kasus bagaimana orang yang tidak berilmu, punya ilmu syariah bisa mencelakai. Berbeda dengan dilakukan oleh Amr bin As. Amr bin As pada musim yang sangat-sangat dingin dengan para sahabat sami mimpi basah. Dia harus mandi. Tetapi Amr bin As ini tidak mandi karena udara sangat dingin. Terus ngimami subuh. Terus dilapori ke Nabi. Sahabat dilapori Nabi. Lapor Nabi itu karena antar sahabat itu kan keilmuannya wis terjamin kan ngoten kira-kira nggih kok dilaporne ini mampu dibayangane kados mriki terus kosok-kosok dilaporne mboten artinya dilaporkan itu untuk mendapatkan ilmu lah ngoten. Terus Nabi tanglet, Amr, iya toh awakmu junub gak ngimami salat subuh toh? Nggih ning kula tayamum. Nabi hanya guyu. Nabi itu mesem dalam pengertian tidak menyalahkan. Lalu Nabi kepada para sahabat mengatakan termasuk kasusipun sahabat sing sirahe teluka kula wau, tayamum itu menggantikan wudhu maupun mandi. Jadi kalau dalam keadaan yang sangat-sangat mendesak, yang kalau menyentuh air sangat membahayakan, maka cukuplah diganti dengan tayamum. Di padang pasir lho tayamumnya apa ya terus kipu kaya pitik. Nggih mboten nggih biasa kados tayamum nggih wudu itu juga tayamumnya sebagai pengganti dari mandi janabah. Nah, ini kan menggambarkan betapa pentingnya ilmu. Betapa pentingnya ilmu. Ini termasuk ajeng milih bupati. Buatan bupati lah, pokoknya kepala daerah aja ya. Atau wakil itu juga harus berilmu. Dengan ilmu Pak, lah buatan sing dipilih. Wah, terus lah niki pentung kalih gebuk. Wis bare ra apa-apa iki. Macan karo kowe. Ada ungkapan ngoten niku misalipun. Itu ya hampir yang paling ringan
madaratnya. Karena ketika kita tidak memilih, lalu yang memilih itu orang-orang yang tidak baik, pilihannya juga tidak baik. Lah efeknya kita tidak memilih, awake dhewe kena imbasnya, kena efek dari pemilihan orang-orang yang tidak baik. Nah, makanya kan partisipasi itu juga menjadi penting. Nah, ibu bapak sekalian, kalau contoh akan Rob kalau mau perintah untuk memperhatikan, membaca, mengamati ayat-ayat yang digelar Allah SWT dalam alam raya ini. Misalipun Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Wonten serat napa, Bu? Mboten hafal nggih. Ora tau Yasinan. Ini wonten surat Yasin ayat ke-80. Dialah yang menciptakan bagi kamu minasyajaril akhdari nar, dari pohon yang hijau itu naro, api. Fa idza antum minhu tuqidun. Kemudian kamu menyalakan api dari pohon itu. Niku lek lare-lare sekolah, dia akan bertanya, mana mungkin pohon hijau kok keluar api? Pohon yang hijau itu pertanda kalau kandungan airnya tinggi. Wong pohon dengan kandungan air tinggi kok keluar api? Apa iya? Kan ngoten. Lelek murid niku terus tangleten guru akidah utawi guru Quran hadis. Terus mboten saged jawab. Terus puenake lek jawab, ya ngono kuwi cah, jenenge takdir. Bar nisan. Nah, misalnya itu. Nah, lalu tapi kalau ketika orang itu ikra, kemudian mau belajar kepada orang yang memahami tentang biologi, oh berarti naro di situ tidak harus diartikan dengan naro api sing nggih cethik geni. Misalnya pun mboten enten nggih cethik geni. Ngempane kompor. Nek cethik geni niku lak riyen dadak golek blarak, sepot karo kempus ngoten niku. Baris sangit kabeh. Nah, lalu bisa diceritakan bahwa pohon itu memasak makanannya yang dibantu dengan sinar matahari. Makanan diambil melalui akar, terus dimasak di daun, sebagian dikirim lagi menjadi bunga, menjadi cabang, menjadi ranting, kemudian zat hijaunya disimpan di daun. Disebutlah proses niku jenenge fotosintesis. Terus yang disimpan di daun itu namanya klorofil. Klorofil. Nah, klorofil itu kalau dimakan seorang, tentu yang bukan yang beracun, maka itu akan menjadi energi. Nggih pripun wong wis disediakan energi ten hijauan daun, ning ya ora trimo, ning senengane tuku klorofil sing sak botol 120. Padahal ning Tegalan kathah. Ning nek badhe kan tesih kathah Tegalan, nek Paraga kira-kira ya wis. Wong pun dipaping sedanten, pun dicor sedanten. Padahal wis tersedia ten kenikir, ten seledri. Malah kula mirenge napa tanya jawab ten salah satu dokter itu ternyata dari sekian itu nggih kelor, seledri, kemudian apa niku kenikir itu ternyata kegunaannya sangat-sangat bagus. Jadi dedaunan yang sifatnya apa niku menjari nggih. Sing lincip-lincip itu memiliki daya oksidan yang baik. Nah, niki contoh mawon niku. Terus contoh malih niki nate kula aturaken ten masjid dhuwur. Rumiyin kula maos hadis idza sami'tum siyahati fas'alullaha min fadli wa idza sami'tum nahiqal khimari fata'awwadu billahi minasyaiton fa innahu ra'at syaitanan. Idza sami'tum siyahati fas'alullaha min fadli fa innaha ra'at malakan. Lek kowe krungu jago kluruk
Mula nyuwuna anugrahi Gusti Allah. Sebab jago ngono pas loro kuwi weruh malaikat. Wa idza sami'tum nahiqal khimar, kalau kamu mendengar ringkian keledai. Keledai niku nek mriki nggih kuda, jaran. Fata'awwadzu billahi minasyaiton, maka mintalah perlindungan diri kepada Allah dari godaan setan. Fa inna ra'at syaitonan, karena dia sedang melihat setan. Nah, nek riyen pas maos niku nggih, wis karena itu perintah Nabi, dawuh Nabi ini mesti bener. Wa mayanti wanil hawa in wa ila wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu kalau ngendikan itu didasarkan pada hanyalah Nabi itu kalau ngendikan didasarkan pada wahyu yang diwahyukan kepada beliau, bukan karena keinginan dia, bukan hawa nafsunya, mesti bener ya. Maka nggih lek mirengne jago kluruk niku nggih ndonga saged-sagedipun. Apalagi kan sepertiga malam yang terakhir itu malaikat kan banyak yang turun ke langit bumi untuk mendengarkan siapa yang memohon ampun pada Allah, siapa yang berdoa. Milanipun salah satu arti dari Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Qadar itu salah satu artinya adalah sempit. Karena apa? Disebut dengan malam itu malam yang sempit karena saking katanya malaikat yang turun ke bumi untuk mendengarkan hamba-hamba Allah yang memohon kepada Allah. Al-Qadar. Nah, itu kan sangat mungkin, dan menurut penelitian ditulis dalam sebuah jurnal itu ternyata jago niku di retinanya mata jago, ayam jago khususipun itu punya kemampuan yang bisa melihat yang tidak mampu dilihat oleh manusia. Nah, itu menurut para ahli disebut sebagai ultraviolet. Jadi itu warna yang sangat halus. Bukankah malaikat diciptakan dari cahaya? Jadi dia bisa melihat. Jadi sangat mungkin jago kluruk itu karena melihat malaikat. Gitu. Milanipun jago kluruk niku adaanipun dugi sak mangke itu mesti menjelang subuh. Lek tiyang riyen nggih digugah jago. Kemudian kalau kamu mendengarkan ringkian keledai, adalah kamu minta perlindungan kepada Allah karena dia sedang melihat setan. Nah, menurut penelitian keledai atau serigala atau anjing itu di retina matanya punya kemampuan melihat. Nah, kemampuan itu ada yang menyebut sebagai inframerah. Nah, setan diciptakan dari api, gitu. Jadi api bisa dilihat dengan inframerah itu. Nah, ini dengan membaca niki Bapak Ibu sekalian, dengan salah satu contoh dari tarbiyatullah terhadap alam semesta ini, terhadap ciptaan Allah ini, akan semakin meyakinkan kita bahwa ajaran-ajaran Nabi itu tidak ada yang mulwo gitu. Tidak ada yang muspro, tidak ada yang sia-sia. Sudahlah, apapun kalau itu sudah dawuh Nabi sedapat mungkin kita amalkan. Insya Allah kita akan mendapatkan hikmahnya. Milo pengertian sunnah yang selama ini lek ditindakne oleh ganjaran lek ora yo ora apa-apa, itu mestinya harus sudah mulai kita sempurnakan. Pripun sunnah niku amalan yang kalau dikerjakan mendapat pahala, lek ditinggalne eman-eman. Tenan ta ora apa-apa to. Misalipun mboten salat fajar, salat sebelum 2 rakaat sebelum subuh, ora iman tenan. Nilainya lebih khairun minat dunya wa ma fiha, nilainya lebih indah dari dunia dan seisinya. Tenan ta ora apa-apa mendengar muadzin selama mendengarkan azan terus mendel mawon. Apa ditinggal ngobrol, tidak membaca sholawat dan Allahumma rabbati dawati ta'amah wa salikam dan selanjutnya. Ora apa-apa tenan ta. Karena orang yang mendengarkan suara muadzin menirukan lalu setelah selesai membaca sholawat dan membaca zikir azan, halat lahu syafaati, dia akan mendapatkan syafaatku nanti di akhirat. Itu kan apa orang apa-apa tenan kelangan itu. Ada kesempatan memperoleh itu,
apa ra iman tenan? Iman toh? Nah gitu. Jadi saya sering menyebut bahwa pikiran itu akan mempengaruhi terhadap perasaan. Perasaan akan mempengaruhi terhadap ucapan. Ucapan akan mempengaruhi terhadap tindakan. Maka yang dibenahi dulu adalah cara pandang itu. Lek cara pandang sunah ditindakne yo, legane ora yo ora apa-apa. Niku tibake yo kecenderungannya itu yo ora apa-apa tenan. Yo ora gelem nindakne. Tapi ketika eman-eman, padha baru mlebu masjide, padha mlebu omahe, nyapa kok ora sikil tengen. Eman-eman. Padha-padha metune, nyapa kok ora medal saking dalem, nyapa kok ora bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ketika orang yang keluar rumah mengucapkan itu, setan-setan dong, bagaimana kamu bisa mengganggu orang itu wong kufita. Dia dicukupi oleh Allah, dia dijaga oleh Allah. Masa mboten eman-eman. Ora apa-apa. Tentu ini eman-eman. Maka Bapak Ibu, monggo kita awali dengan memperbaiki cara pandang kita terhadap apapun, karena akan berpengaruh terhadap perilaku kita. Bapak Ibu sekalian, mekaten ingkang saged kula aturaken wonten kajian pada subuh menika, pada salat subuh menika, mugi-mugi wonten ginolan manfaatipun. Tentu wonten kekelintuan, kekhilafan, kekiranganipun, mugi-mugi Allah paring pangapunten dan kula nyuwun pangapunten ingkang sagengipun. Monggo kita tutup pesanan kali doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa qarib wa basyiril mukminin billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari Bapak Ustaz Haji Syafruddin MA, luar biasa, insya Allah bisa membantu jiwa kita untuk selalu menggunakan sunnah yang